Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, balik lagi di channel saya tentunya. Metode atau pola 2 sesi untuk akun yang bener-bener drop, terus gagu, pendapatan masih rendah, levelnya masih rendah, level pendapatan masih rendah. Itu adalah cara untuk mengoptimalkan atau mengefisiensikan atau efektif untuk akun yang emang bener-bener belum bisa mencapai top performanya. Nah, itu adalah cara yang paling efektif dan besar kemungkinan untuk dalam keadaan kondisi badan juga lebih fresh, lebih sehat, nggak terlalu terforsir, nggak terlalu panjang jam durasi online-nya, dan di ritme akun pun akan semakin membentuk teman-teman, yang akan lebih rapih ke depannya. Cuman tetap yang namanya proses itu tidaklah segampang saya ngomong begini teman-teman ya. Pasti ada beberapa yang mengalami namanya kesulitan-kesulitan saat prakteknya teman-teman ya. Jadi bukan sebatas saya ngomong begini, itu bukan hal yang segampang saya ngomong teman-teman ya. Itu adalah proses dimana kita dilatih untuk mempelajari apa? Mempelajari prosesnya untuk memproses akun itu, memprogres kenaikan dari segi pendapatan. Nah, makanya kenapa di sini saya buat yang namanya konten metode 2 sesi. 2 sesi apa bang maksudnya? 2 sesi itu adalah dimana kita online dalam 2 tahap atau 2 waktu sesi teman-teman ya. Misalkan contoh jam sesi 1 pagi, yang sesi 2-nya sore ya. Misalkan contohnya ya, dari jam 5 sampai jam 10 itu yang sesi pertama. Kemudian jam 10 sampai jam 2 atau bisa sampai jam 1. Yang penting kita betul-betul on di sesi 2-nya itu tetap di jam-jam yang emang potensi ordernya rame juga. Misalkan anak-anak pulang sekolah gitu kan, itu jam ramenya kan. Untuk apa bang fungsinya? Untuk menghindari jam-jam yang dimana kebanyakan bengong, kebanyakan nonton, atau kebanyakan malah capek sendiri nunggu orderan. Karena apa? Karena kalau emang posisi akun itu lagi berat, lagi susah dapat order, level pendapatan yang masih rendah, akan mengalami hal yang emang menjengkelkan, menunggu itu lama teman-teman ya. Nah, untuk memangkas hal itu, lebih baik buat waktu kosong-kosong, jam-jam sepi itu kita istirahatin aja, kita offin aja teman-teman, bener-bener di off. Jangan sampai kita tetap maksain dimana emang akun itu belum layak untuk dipaksa di on di jam-jam emang potensi ordernya itu emang sepi teman-teman ya. Lebih baik kita pulang, kita istirahat, atau bisa tidur dulu ya kan. Jadi pas keluar di sesi 2-nya itu lebih fresh, jadi pikiran enak, terus badannya juga enak, jadi nggak kebuang sia-sia gitu teman-teman ya. Badan sehat, pikiran enak, itu kan enak gitu teman-teman ya. Meskipun ya pada akhirnya di hari itu pendapatan belum maksimal, tapi ini proses teman-teman ya, bukan proses yang sia-sia. Pasti ada namanya hikmahnya, ada namanya prosesnya, ada nggak ada yang sia-sia, asal kita tetap konsisten ya, konsisten di pola tersebut, tetap semangat, tetap optimis ya. Jadi pola itu untuk menghindari jam-jam kosong ya. Bukan berarti ini hal yang mudah untuk dilakukan ya teman-teman ya. Bukan hal yang seperti saya bilang gampang untuk diomongin, cuman prakteknya emang susah gitu kan. Apalagi teman-teman yang areanya emang daerahnya minim orderan, misalkan di luar Jabodetabek gitu kan, Jawa Tengah, terus Sumatera gitu kan, bukan hal yang mudah. Terus kalau ada beberapa yang bilang bukannya malah jamnya itu on off itu jelek bang, enggak gitu teman-teman. Jadi durasi online itu menentukan ya teman-teman ya. Kalau kita semakin lama online tapi pendapatannya itu kecil, minim, nggak sesuai
standar profesionalnya itu malah bikin akun sulit berkembang. Terus kalau misalkan ada yang bilang jam online-nya ditinggiin, nah itu malah jadi bumerang teman-teman ya. Jadi bumerang, segala harus nunggu lama-lama di lapangan. Bumerangnya kenapa? Karena kondisi badan kita kan ada batasnya. Ya kali kita proses terapi akun ini jadi lama-lama di jalan, terlalu lama di jalan, orderan nggak seberapa, kita makan waktu, ngebuang-buang waktu gitu aja gitu kan, tanpa arah yang jelas, nggak ada efektivitas yang terjadi. Jadi mendingan kita pulang aja, lebih baik kita tidur, kita makan, kita istirahat di rumah, kita pulang gitu kan teman-teman, lebih enak, lebih enjoy gitu. Jadi lebih real. Fungsi utamanya itu lebih ke itu. Terus dari efek ke akun itu pun nggak terlalu terporsir, artinya tidak terlalu jomplang durasi online-nya. Nah kalau misalkan durasi online-nya cukup, pendapatannya ada peningkatan, itu akan terbentuk dengan sendirinya perlahan. Asal apa? Asal tekun, asal konsisten melakukan hal itu. Jangan baru sehari atau 2 hari atau bahkan udah paling lama taruhlah 2 minggu atau seminggu itu masih mengalami hal yang serupa terus ngeluh lagi. Ya namanya kita hidup ya, namanya pasti ada yang namanya dimana waktunya kita capek gitu kan, capek dengan perjuangan yang kita udah jalanin, nggak ada hasilnya bang, sama aja percuma kayaknya. Udah konsisten, udah keluar subuh, udah saya lakuin semua gitu teman-teman ya. Nah udah dilakuin semua tapi konsistensinya ini tetap terus berjalan nggak? Nanti pun kalau akun teman-teman udah gacor, itu akan mengalami, kita harus sama perilakunya ya. Cara menghadapi kita udah gacor pun sama, bukan kita udah gacor itu seenak-enaknya lagi gitu teman-teman, enteng-entengan aja gitu kan. Cuman kondisinya akan berbeda. Saat gacor kan penghasilan juga akan bertambah, akan lebih tinggi. Jadi perbedaannya di situ. Cuman secara proses, secara kerjanya ya kurang lebih sama konsisten, tetap punya target, terus durasinya cukup gitu kan. Itu yang penting. Oke, itu aja teman-teman ya. Tentang main 2 sesi itu fungsinya itu. Terus kalau akunnya yang masih rendah itu berapa jam bang untuk durasinya? Misalkan dari 10 jam 8 jam lah, 8 jam itu yang saya bilang kemarin, yang pendapatannya masih di bawah 150, 100, itu main 8 jam dulu. Nanti kalau udah mencapai 150 baru dinaikin ke 10 jam. Jadi misalkan taruh 8 jam nih, 8 jam kita ambil jam 5 ya, jam 5, 6, 7, 8 ya kan 8 kan 4 jam nih misalkan, atau 5 jam awal lah diambil, jam 9 atau jam 10 kan 6 jam tuh kan. Dari jam 5 anggap jam 10 itu udah 6 jam. Nah kita masih punya sisa 4 jam atau 3 atau 2 jam gitu kan. Bisa langsung off aja di jam 9 ya kan. Kan dari jam 5, 6, 7, 8, 9, taruhlah ambil 5 jam. Di jam 9 itu kita pulang, karena emang jam-jam itu udah mulai sepi teman-teman ya. Jadi dalam keadaan akun masih belum mampu pun kalau dipaksain nggak akan kena juga, percuma. Jadi mendingan kita pulang dulu. Lebih baik ambil jam rame di jam sorenya, itu lebih efektif. Misalkan habis asar jam 4, taruh ada 3 jam sisa ya, jam 4 terus 5, 6, 7. Nah jam 7 ini kita pulang, dapat berapapun kita pulang teman-teman ya, supaya badan juga enak, badan sehat gitu kan teman-teman ya. Jadi lebih baik itu kita ambil jam-jam ramenya. Jadi kita ngambil efektifnya, efisiensinya, bukan secara logika makin lama jam online-nya makin banyak pendapatannya. Belum tentu. Kalau akun yang emang lagi lemah itu mau dipaksain sebagai diperpanjang jam online-nya pun sampai 24 jam pun gak akan pernah ketemu. Cobain aja kalau nggak percaya. Nah itu fungsinya teman-teman ya. Nah kalau misalkan waktu 10 jam, ya udah tinggal dihitung lagi aja. Misalkan jam 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kita ambil 6 jam awal ya, 6 jam awal misalkan 6, 7, 8, 9, 10 ya kan. Terus jam 11 pulang, sisa 4 jam lagi. Yang 4 jam itu kita atur jam rame sorenya, sesi keduanya.
sesi keduanya sekitar jam berapa ya, sama aja kurang lebih. Misalkan bisa jam 4 atau bisa jam 3 itu bisa gitu teman-teman. Pokoknya yang kita ambil itu bener-bener jam ramainya. Terus spot-spotnya juga kita perhatikan, jangan sampai kita asal online aja. Yang penting 10 jam nggak begitu cara kerjanya. Tetap kita tempelin, kita tongkrongin spot-spot yang emang potensinya bagus. Bukan berarti kita main 10 jam terus ngasal, kita main pinggiran, orderannya malah sepi, kita main pinggiran gitu kan, logikanya gimana coba? Main pinggiran malah bunyi bang gitu. Jadi kita bukannya malah, harusnya kita di tempat rame itu untuk mengambil namanya kesempatan, peluang untuk membentuk riwayat orderan ya, membentuk riwayat penyelesaian order di situ. Jadi jangan sampai kita menyerah, jangan sampai kita malah nyerah nih. Wah di sana banyak driver bang, banyak ininya driver ngumpul di situ pada gocor-gocor, kita cuma nonton doang. Nah pasti ada peluang teman-teman, tetap ada namanya. Kita harusnya emang cara kerja kita itu emang ngejemput yang banyak orderannya, bukan malah ke pinggiran yang sepi orderannya. Jadi malah jadi bumerang gitu teman-teman. Jadi malah jangan kebalik. Jadi malah kebalik ya. Harusnya kita nyari tempat yang potensi ordernya ramai, malah kita ke tempat sepi yang pinggiran gitu kan. Oke bunyinya berapa kali gitu, 1 atau 2 kali, apa yang penting bunyi kan, bukan begitu. Kita tetap cari potensi order spot yang bener-bener rame, bukan malah kita tinggalin. Kalau kita tinggalin ya namanya bunuh diri juga kan, malah ninggalin area-area rame gitu kan, malah konyol juga jadinya. Jadi terus dilihat udah berapa kali kita ngelakuin kayak gitu. Kalau udah ngelakuin sekali 2 kali masih sama halnya di area pinggiran itu, ya nggak ada perkembangan, ya percuma aja. Lebih baik kita di area rame tapi potensi ordernya rame gitu, bukan kita malah udah down duluan, banyak driver di sana, banyak yang gacor, kita cuma nontonin doang, udah karena mental juga kan. Jadi lebih baik tetap di area ramai kita potensinya. Ya kali pasti di area ramai itu ada yang driver nyortir, ada aja. Cuman kalau di daerah-daerah itu kan jarang ada yang nyortir. Cuman tetap namanya udah ada, misalkan logikanya kan area rame nih, ya pasti kan lama kelamaan banyak yang pergi tuh. Nah dari yang pergi gue tetap ada potensi ordernya itu tetap lebih banyak di sini dibandingkan tempat yang sepi. Nah kalau tempat sepi ada driver gacor juga, itu juga sama aja kan kurang lebihnya. Lah misalkan di pinggiran ordernya sepi, misalkan taruh ada 5 order, nah 5-5-nya ini udah dibawa sama yang driver gacor. Lah kita sisanya apa? Beda halnya di tempat yang rame. Tempat yang rame tetap rame tempatnya, meskipun ada berapa driver yang udah pergi, terus kita masih ada peluangnya teman-teman di situ. Kan nggak melulu driver itu di situ aja, jumlahnya itu aja, pasti akan berkurang. Dan kondisinya pun ada yang jauh lebih parah dari akun kita. Bukan berarti kita udah down duluan, udah pesimis di situ emang driver gacor semua, kan enggak, pasti ada yang sama kurang lebih keadaan. Jadi itu teman-teman ya, fungsinya main 2 sesi, terus spot-spotnya pun kita harus perhatikan ya. Jangan sampai kita hanya main 10 jam, 8 jam asal aja, nggak memperhatikan area spot dan jamnya. Oke itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.